Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Arista, NPM 2102010314, Prodi Manajemen, kelas karyawan semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Saya ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Rehan selaku dosen manajemen mutu mengenai integritas. Pengertian sendiri dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integritas memiliki arti yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan menurut definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Untuk penggambaran seseorang yang berintegritas adalah dengan menggambarkan perilaku orang tersebut. Perilaku yang berintegritas diantaranya yang pertama, jujur, yang kedua, konsisten antara ucapan dan tindakan, yang ketiga, bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan risiko yang menyertainya. Yang keempat, mematuhi peraturan dan etika berorganisasi. Adapun jenis-jenis integritas secara umum, integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan non-akademik. Yang pertama, integritas akademik meliputi absensi. Absensi merupakan ketidakhadiran dengan tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan meliputi yang pertama, sakit, harus menggunakan surat keterangan sakit dari dokter. Yang kedua, melakukan tugas instansi harus dengan surat keterangan dari atasan. Yang ketiga, ada musibah yang dialami oleh keluarga inti. Misal, ada keluarga yang sedang sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit, dan jika ada keluarga yang meninggal. Plagiarisme, yaitu menggunakan pemikiran atau proses hasil dari orang lain tanpa memberikan pengakuan atau penghargaan dengan menyebut sumber referensinya, sehingga mengakui hasil itu adalah miliknya sendiri. Curang, suatu usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur untuk mengambil keuntungan yang tidak adil. Untuk kolusi, kerjasama secara diam-diam antara pihak yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang tidak terpuji dan bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang terakhir, gratifikasi. Gratifikasi itu sebuah pemberian cuma-cuma dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau tugas yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Dan gratifikasi biasa disebut sebagai suap. Untuk yang kedua, integritas non-akademik meliputi impersonasi, perilaku yang berlebihan, pencurian, perusakan, atau tindakan kriminal. Prinsip dasar integritas yang pertama, integritas adalah sebuah nilai suatu aspirasi, tetapi juga secara konteks merupakan keterpaduan norma, sehingga integritas mampu menjadikan seorang individu memiliki karakter dan nilai-nilai dasar sebagai benteng penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Yang kedua, nilai moral dan prinsip etika merupakan
komponen dasar dari pendidikan integritas, tetapi belum cukup untuk membuat perubahan. Dibutuhkan pembentukan kompetensi etis dengan keterampilan tertentu yang aplikatif. Di antaranya adalah kemampuan mendiagnosa kesenjangan integritas, mengidentifikasi masalah dengan pertimbangan etika, memiliki pengetahuan hukum, dan memiliki komitmen, keyakinan, serta tanggung jawab moral. Yang ketiga, perilaku integritas adalah fungsi interaksi antara akuntabilitas, kompetensi, dan etika minus korupsi. Keempat, pendidikan integritas membangun kekuatan-kekuatan individu atau organisasi dari dalam dan identifikasi peluang-peluang eksternal. Sementara pendidikan inti korupsi terfokus pada pemahaman dan penanganan kelemahan dan ancaman. Integritas sebagai bentuk loyalitas. Yang pertama, dapat ditarik dari konsep objektivisme terhadap integritas adalah sebuah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral. Yang kedua adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata, tetapi juga mencerminkan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral universal dan rasional. Di sini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, di mana loyalitas itu ditunjukkan sebagai keteguhan dari seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang dipegangnya itu. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk berubah. Bahkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengubah pandangan bila apa yang selama ini dipegangnya itu salah. Integritas moral dan pengambilan keputusan etis. Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis atau moral, dilakukan melalui 4 tahap, yaitu sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Di sini untuk menarik kesimpulan dari presentasi saya, yaitu kita perlu memahami dengan baik konsep dasar dari integritas itu, karena integritas adalah kompas yang mengarahkan perilaku seseorang, sehingga integritas merupakan gambaran keseluruhan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.